Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, materi hari ini adalah mengenai business understanding ya dan data collection. Nah, dari judulnya Anda sudah bisa menebak atau mungkin memahami ya apa yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini ya. Business understanding itu terkait dengan bagaimana kita memahami suatu bisnis atau permasalahan ya. Kemudian data collection itu terkait dengan bagaimana kita mengkolek suatu data yang akan kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan yang kita punya. Baik, nah di pertemuan sebelumnya Anda sudah mendapatkan materi terkait dengan foundational ya atau fundamental metodologi dari data science. Nah, Anda bisa lihat pada alur berikut ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 alur dari metodologi data science itu sendiri. Mulai dari yang paling basic gitu ya, bagaimana kita memahami suatu permasalahan atau bisnis ya, kemudian sampai yang paling akhir itu adalah feedback ya. Jadi kalau Anda lihat alur di sini ya, yang pertama adalah business understanding ya, kemudian kita lanjut kepada analytical approach ya, kemudian data requirement, data collection ya, data understanding ya, data preparation, modeling, evaluation, deployment dan feedback. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan coba membahas dari masing-masing metodologi ini gitu ya. Jadi sekedar mengingatkan kembali juga ya dari materi yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan business understanding. Nah, sesuai dengan namanya, business understanding itu berarti bagaimana cara kita memahami suatu permasalahan. Karena Anda pasti yang namanya kalau Anda punya proyek data science gitu ya, berarti Anda punya permasalahan yang pengen Anda selesaikan. Gitu ya. Nah, eh, dalam metodologi data science ini yang pertama kali harus kita lakukan adalah memang pada tahapan ini ya. Jadi pada tahapan business understanding. Jadi setiap proses itu atau setiap project itu ya harus dimulai dengan yang namanya pemahaman bisnis atau pemahaman permasalahan yang baik ya agar kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan bisnis yang ingin kita tangani. Nah, tahap ini dia memainkan peran penting, dia memiliki peran penting gitu ya, dengan yang namanya kita harus tahu bagaimana mendefinisikan masalah ya, kemudian tujuan dan apa kebutuhan solusi dari suatu perspektif masalah ya atau perspektif bisnis yang kita punya. Oke, balik ke sini lagi ya. Jadi misalkan kita punya contoh nih, kita mau bikin yang namanya sistem pemesanan produk gitu ya, atau misalkan kita mau bikin sistem apa ya, sistem informasi pembayaran SPP katakanlah seperti itu ya. Nah maka eh, dalam prosesnya kita membuat sistem informasi itu, kita kan harus mencari atau mengklarifikasi ya ke misalkan ke business owner gitu ya, apa aja yang kita perlukan ya agar tahapan business understanding yang akan kita lalui itu dia bisa berjalan dengan baik gitu. Kenapa kok kita harus mendapatkan klarifikasi yang sempurna? Kenapa kok kita harus melakukan yang namanya business understanding? Karena misalkan kita mau bikin sistem itu aja ya. eh, Kalau kita tidak punya pemahaman yang baik tentang apa yang ingin kita buat gitu ya, kita mungkin akan mendapatkan yang namanya ambiguitas atau mungkin kita akan keliru dalam mendeskripsikan sebuah masalah gitu ya. Makanya perlu ada step yang namanya kita mencari klarifikasi ya, misal kepada business owner gitu ya, agar pemahaman yang kita punya itu sama dengan pemahaman yang juga diinginkan ya, agar pemahaman yang kita punya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si business owner, sehingga apa yang akan kita bangun nanti, apa yang akan kita bikin nanti itu akan benar-benar yang namanya solve the problem gitu ya, yang namanya menyelesaikan masalah gitu ya. Kemudian berikutnya ya
Anda bisa lihat di sini ya, seperti contoh. Nah, contohnya seperti yang saya tadi sudah sampaikan juga. Jadi, contoh-contoh yang lain dari business understanding, misalkan nih dalam traffic problem, ya. Traffic problem itu kan kadang kita nggak memungkiri ya, yang namanya traffic problem itu pasti akan dialami oleh semua orang gitu ya. Karena yang namanya kemacetan itu adalah sebuah problem yang nggak akan selesai-selesai kayaknya ya, sampai nanti kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian dalam kita membangun yang namanya business understanding ini pada masalah ini, bagaimana kita bisa mengoptimalkan gitu ya durasi traffic light gitu ya dengan menggunakan data dari pola traffic yang kita punya, dari cuaca yang mungkin kita ketahui gitu ya, atau mungkin dari lalu lintas pejalan kakinya. Jadi pedestrian traffic itu namanya adalah lalu lintas pejalan kaki. Nah, kenapa kok kita perlu yang namanya membangun question yang benar-benar clear? Nah, karena kembali lagi kepada permasalahan tadi kita punya. Kita pengen yang namanya kemacetan yang kita temui sehari-hari itu dia tidak membuang waktu kita, dia tidak membuang uang yang kita punya. Jadi yang ingin kita selesaikan di sini, yang ingin kita bangun, yang ingin kita buat di sini adalah bagaimana kita bisa mengoptimasi gitu ya durasi traffic light yang ada yang kita temukan sehingga itu bisa meminimumkan ya uang yang kita keluarkan ya kemudian waktu yang kita keluarkan seperti itu. Nah di sini Anda bisa melihat juga yang namanya measurable outcome. Jadi measurable outcome itu bisa diartikan sebagai hasil yang dapat diukur. Nah kalau dari clear question yang kita punya tadi ya tentu kita ingin mendapatkan beberapa hasil gitu ya, beberapa outcome. Di antaranya misalkan penurunan waktu perjalanan. Jadi misalkan yang awalnya kita terjebak macet gitu ya, bisa bisa mungkin sampai setengah jam gitu ya kita terjebak macetnya gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya optimization ini kita bisa menurunkan waktu yang kita habiskan di jalan. Jadi maksudnya persentase decrease in commute time itu persentase ya penurunan dari waktu perjalanan, waktu yang kita habiskan di jalan. Atau mungkin misalkan hasil lain yang bisa menjadi pola ukur dari proses business understanding yang akan kita jalani nanti ini adalah misalkan penurunan panjang durasi waktu, panjang durasi kemacetan, misalkan seperti itu ya. Ini contoh untuk salah satu business understanding pada masalah traffic problem. Nah, kemudian berikutnya ya pada tahapan yang kedua di fundamental metodologi data science ada yang namanya analytical approach. Jadi analytical approach kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita bisa anggap sebagai pendekatan secara analitik. Setelah kita mendefinisikan ya apa permasalahan bisnis kita dengan jelas, dengan clear, ya, maka tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan pendekatan analitik seperti apa yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, nah dalam tahap ini kita penting untuk melakukan yang namanya pendefinisian masalah. Bisa mungkin kita mendefinisikan masalah dalam konsep statistik ya, atau mungkin kita mau mendefinisikan masalah dalam konsep machine learning gitu ya. Untuk tujuannya apa? Kita mendefinisikan masalah itu untuk kita bisa memperoleh hasil yang kita inginkan. Nah, dalam kita memilih analytical approach ini, kita perlu bergantung pada permasalahan yang dipertanyakan ya atau problem yang dipertanyakan atau permasalahan yang akan coba kita selesaikan gitu ya yang sudah kita dapatkan pada tahapan yang pertama pada tahapan business understanding. Nah, analytical approach ini kemudian dia dipilih ya berdasarkan konteks requirement ya bisnis yang sudah kita definisikan sebelumnya, yaitu dengan mendefinisikan ya jenis pola apa yang terjadi ya atau model apa yang paling efektif gitu ya yang akan kita perlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kita punya tadi.
Oke, kemudian berikutnya ada disebutkan gitu ya beberapa contoh model pendekatan secara analitik ya. Jadi Anda bisa lihat di sini misalkan yang pertama ada regresi. Nah, mungkin ada Anda beberapa sudah mengenal beberapa istilah ini ya. Jadi kayak misalkan yang pertama ada regresi gitu ya. Nah, ada regresi ya, ada kemudian klasifikasi, ada kemudian clustering ya, atau ada mungkin rekomendasi ya dan seterusnya. Jadi dalam hal ini ya kita perlu menekankan ya seperti apa sih model yang nanti akan kita bangun. Apakah kita hanya ingin melakukan yang namanya prediksi ya forecasting misalkan kita memprediksi. Kalau kita memprediksi kita bisa pakai yang namanya regresi gitu ya. Atau misalkan kita mau melakukan klasifikasi, misalkan di contoh yang kedua gitu ya, kita mau melakukan klasifikasi pada penyakit kanker, cancer ya, apakah dia termasuk ke dalam cancer yang jenisnya A atau dia termasuk ke dalam cancer yang jenisnya B, atau mungkin mereka termasuk ke dalam kondisi yang sehat, nggak terkena cancer. Nah itu kita bisa pakai model klasifikasi. Atau mungkin kita mau melakukan clustering, ya seperti contoh yang ketiga. Atau yang terakhir mungkin kita mau memberikan yang namanya rekomendasi, ya bagaimana cara kita menarget diskon yang spesifik gitu ya untuk seorang customer misalkan dan seterusnya. Jadi pada pendekatan analitik ini kita wajib untuk memiliki paling tidak memiliki bayangan gitu ya, memiliki atau memutuskan ya seperti apa nanti model yang akan fit gitu ya untuk permasalahan yang saya punya, permasalahan yang kita punya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan data requirement. Nah, apa data requirement itu ya? Seperti yang mungkin bisa Anda terjemahkan gitu ya sendiri, karena saya yakin Anda sudah mengenal istilah ini. Data requirement itu maksudnya adalah kebutuhan data, terkait dengan kebutuhan data. Kebutuhan data seperti apa sih yang saya perlukan ya? Seluas apa sih data yang saya perlukan kayak gitu ya. Jadi di tahap ketiga ini ya setelah tadi kita menentukan yang namanya pemilihan pendekatan analitik gitu ya. Kemudian kita melakukan yang namanya penentuan data requirement atau menentukan sebesar apa gitu ya data yang nanti akan kita pakai untuk menjawab permasalahan yang kita punya. Nah, dalam tahap ini ya kita bisa melakukan berbagai cara seperti misalkan kita membuat yang namanya mengasumsikan gitu ya. Kita mengasumsikan ya. Contoh kita akan membuat gitu ya. Kita akan membuat apa dengan data itu ya. Kalau misalkan nih kita mau bikin kue atau kita mau apa ya? Kita mau bikin kue lah misalkan ya. Kita mau bikin kue. Tentu kan kita perlu menyiapkan yang namanya bahan-bahannya. Ya, cara kita bikin kue brownies misalkan ya, dengan kita mau bikin pizza itu kan pasti beda ya bahan-bahannya. Nah, dalam tahap ini kita perlu melakukan yang namanya identifikasi ya, data apa aja yang akan kita pakai, bagaimana cara kita mengumpulkan data tersebut gitu ya. Kemudian apalagi bagaimana cara kita mengolah data itu, bagaimana cara kita menyiapkan data itu agar ya kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi keseluruhan proses nanti ya dari mulai cara kita apa data apa aja yang akan kita perlukan ya, kemudian sampai dengan bagaimana cara kita menyiapkan data tersebut itu semua masuk kepada tahapan yang ketiga ini, yaitu tahapan data requirement. Nah, berikutnya adalah data collection. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menentukan yang namanya data requirement. Ya, kita sudah mengidentifikasi nih, ya saya butuhnya data ini, data ini, data ini, misalkan seperti itu. Maka
Berikutnya, seorang data scientist ya setelah kita melakukan identifikasi ya, kemudian dia bisa mulai mengumpulkan data yang sekiranya relevan dengan domain permasalahan yang dia miliki. Ya, jadi di tahap yang keempat ini kita bisa memulai yang namanya proses collecting data. Oke, teman-teman mungkin lihat di paragraf kedua gitu ya, ada keterangan terkait dengan apakah datanya available gitu ya, ada gitu ya, atau mungkin kita perlu melakukan collecting yang effortnya lebih banyak gitu ya. Misalkan kita perlu ngambil data sendiri, misalkan ya, kita perlu cari sendiri datanya dan seterusnya. Nah, memang ada kalanya dalam tahap yang keempat ini ya, dalam tahap collecting data ini, data yang kita perlukan, data yang kita butuhkan tidak selalu tersedia. Ya, maka saat kita menemukan kendala seperti ini, sangat mungkin sekali bagi kita untuk merevisi kembali ya data requirement yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita list tadi, yang sudah kita inventarisir tadi, ya kemudian kita bisa memutuskan kembali apakah kita akan mengumpulkan data itu secara lebih banyak gitu ya, kita butuh more data, kita collect more data lagi ya, atau mungkin kita bisa kurasi datanya, kita mungkin bisa menggunakan data dengan jumlah yang lebih sedikit gitu. Kemudian terkait dengan masih collecting data ya atau gathering data. Nah, teman-teman Anda bisa mendapatkan beberapa data ya yang Anda perlukan pada beberapa sumber seperti misalkan sumber yang tercantum di sini. Jadi misalkan Anda mendapatkan dari internal database-nya ya atau mungkin dari web API-nya ya atau mungkin Anda bisa mendapatkan dataset dari public data yang tersedia ya atau mungkin dari open datanya. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang namanya open data ya. Ada tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada yang namanya open data ya. Kemudian ada juga yang namanya apa tadi? Public data. Ya, jadi ada dua terkait dengan data ini. Ada public data, kemudian ada open data. Nah, apa sih open data itu? Nah, seperti namanya, ya open itu kan terbuka, data ya data. Berarti kita bisa artikan open data ini sebagai data yang sifatnya terbuka, gitu ya. Nah, apa sih maksudnya dari data terbuka ini? Jadi, data terbuka atau open data itu dapat didefinisikan sebagai suatu data terstruktur gitu ya yang dapat dibaca oleh mesin. Dia bersifat machine readable ya atau dapat dibaca oleh mesin ya, kemudian freely shared itu maksudnya dibagikan dengan bebas gitu ya. Kemudian digunakan dan dibangun ya secara bebas tanpa adanya batasan-batasan tertentu. Jadi kalau Anda lihat keterangan di sini adalah without restriction, itu maksudnya adalah dia bisa diambil gitu ya tanpa ada batasan-batasan tertentu. Nah, dalam hal ini memang kita perlu punya knowledge lebih gitu ya dalam apa namanya? Dalam mengakses ya atau menggunakan ya atau memodifikasi sebuah data gitu. Nah, untuk apa kita melakukan itu? Untuk bisa mengukur dan menjaga ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya di kalimat terakhir ya, to measure that